Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meisya Aulia Firdaus dan hari ini saya akan menjelaskan mengenai usaha pencegahan kecelakaan pekerjaan. Pengertian kecelakaan kerja. 1. Menurut Permenaker Nomor 3 Men 1998, kecelakaan kerja memiliki definisi sebagai suatu kejadian yang tidak dikehendaki dan tidak diduga, sehingga bisa menimbulkan korban manusia dan harta benda. 2. Menurut standar AS atau NZS 4801/2001, kecelakaan kerja memiliki definisi sebagai suatu kejadian yang tidak dikehendaki dan tidak diduga sehingga bisa menimbulkan korban manusia dan harta benda. 3. Menurut OSAS 18001/2007, yaitu kecelakaan kerja merupakan kejadian yang berhubungan dengan pekerjaan yang dapat menyebabkan cedera atau kesakitan, tergantung dari keparahannya. Kejadian kematian atau kejadian yang dapat menyebabkan kematian. 4. Menurut Heinrich 1980, kecelakaan kerja merupakan suatu kejadian yang tidak terencana atau tidak terkendali dari suatu tindakan atau reaksi objek, bahan, radiasi yang mengakibatkan cedera atau kemungkinan akibat lainnya. Berikut adalah jenis-jenis kecelakaan kerja yang umum terjadi di tempat kerja. 1. Terjatuh atau terpeleset. Jenis ini merupakan jenis yang paling umum. Entah itu di perkantoran atau pabrik, selalu ada area yang tidak rata atau licin, yang menyebabkan pegawai berisiko terjatuh. Maka, jika kita bekerja di daerah yang licin dan rawan terpeleset, gunakanlah alas kaki yang permukaannya cukup kesat. 2. Tertimpa objek. Bukan hanya di lingkungan kerja dengan konsep pabrik saja, kecelakaan kerja berupa tertimpa objek bisa terjadi dimanapun. Bahkan objek yang jatuh dari bagian atas lemari bisa menyebabkan cedera apabila terjadi tanpa ada antisipasi sebelumnya. Untuk itu, penting menyediakan tempat penyimpanan yang memadai serta penyusunan yang tidak membahayakan. Nomor 3, yaitu repetitive strain injuries atau cedera karena gerakan repetitif. Nah, ini untuk yang bagi kita yang menghabiskan waktu di depan komputer. Kita harus mewaspadai juga risiko cedera karena gerakan repetitif. Ini merupakan cedera persendian karena kesalahan gerak atau ketegangan otot yang terjadi terus-menerus atau dalam jangka panjang. Untuk menghindarinya, kita harus mengetahui posisi duduk yang benar saat seharian berada di depan laptop atau komputer. 4. Cedera otot. Kecelakaan kerja yang juga umum dialami yaitu cedera otot. Biasanya ini kerap terjadi di lingkungan kerja yang mengharuskan membawa beban cukup berat. Cedera otot paling sering terjadi di area punggung dan juga leher. Untuk menghindari hal ini, ada baiknya kita mencari tahu bagaimana teknik mengangkat barang berat. Kita juga bisa bertanya kepada rekan kerja dan juga kepada tim K3 di tempat kita bekerja. Nomor 5 yaitu menghirup gas beracun. Bagi kita yang bekerja di lingkungan dengan zat kimia berbahaya, bahkan beracun, juga rentan mengalami kecelakaan kerja, mulai dari mengalami reaksi alergi di kulit atau mata, hingga keluhan medis seperti fibrosis paru akibat terlalu sering menghirup gas beracun. Supaya meminimalisir risiko kecelakaan kerja, pastikan kita menggunakan semua perlengkapan yang diwajibkan, apalagi jika kita berada di area berbahaya tersebut dalam jangka waktu yang lama. Nomor 6, industrial deafness atau terpapar suara bising. Kesehatan telinga menjadi taruhan bagi pekerja yang setiap harinya harus terpapar suara bising. Istilah bagi kondisi ini adalah industrial deafness. Jika tidak kita lakukan penanganan dengan tepat. Selain harus mengenakan alat pelindung telinga, pekerja juga harus mencari jeda untuk berada di tempat lebih sepi di tiap interval waktu tertentu. Upaya pencegahan kecelakaan kerja. Nomor 1, yaitu menjaga kebersihan tempat kerja. Sebagian orang mungkin menganggap kebersihan tempat kerja itu tidak ada hubungannya dengan keselamatan kerja.
Ini merupakan pandangan yang salah ya. Yang benar adalah kondisi tempat kerja yang bersih dan rapi merupakan awal dari keselamatan kerja. Karena bayangkan jika tempat kerja Anda kotor dan berantakan, misal oli, air, atau cairan lain tercecer di mana-mana, lantai menjadi licin, dan Anda atau rekan kerja kita bisa saja terpeleset setiap saat. Lalu menempatkan poster K3 pada tempat yang tepat. Kita juga harus mengkomunikasikan keselamatan dan kesehatan kerja secara masif, tapi efektif, yaitu menggunakan poster atau tanda bahaya yang tepat untuk mengingatkan akan potensi bahaya yang ada. Nomor 3, menyediakan pelatihan yang tepat bagi pekerja. Jangan pernah memberikan tugas pekerjaan kepada karyawan yang belum pernah mendapatkan pelatihan atau training. Pastikan selalu karyawan yang bekerja sudah mendapatkan training atau pelatihan serta praktik yang cukup. Lalu memelihara kondisi peralatan kerja. Alat kerja yang tidak baik, alat kerja yang tidak layak pakai bisa menjadi salah satu penyebab terjadinya kecelakaan kerja, dan akibatnya bisa sangat fatal. Maka program pemeliharaan peralatan menjadi sangat penting untuk dilakukan secara konsisten. Jangan lupa pula untuk melakukan pengecekan sebelum digunakan, untuk memastikan kondisinya baik. Lalu, kita bisa melapor setiap kondisi tidak aman. Kondisi tidak aman bisa muncul kapan saja dan di mana saja. Bisa jadi kita yang menemukannya. Memang tidak ada kecelakaan kerja yang terjadi ketika kita menemukannya. Maka kita harus segera melapor jika menemukan kondisi tidak aman, kapanpun. Lebih cepat akan lebih baik, supaya bisa segera dilakukan, tidak dikoreksi atau pengendalian bahaya. Lalu kemudian tidak memaksakan bekerja ketika tidak sehat. Dan kemudian mengenali kondisi area kerja. Dengan mengenali kondisi area kerja, kita dapat dengan mudah mengidentifikasi area mana saja yang memiliki tingkat bahaya yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang lain. Kita akan lebih berhati-hati ketika bekerja karena sudah tahu benar kondisinya. Kemudian, saya juga akan menjelaskan APAR, yaitu alat pemadam api ringan. APAR atau Fire Extinguisher merupakan alat yang digunakan untuk memadamkan api atau mengendalikan kebakaran kecil. Alat pemadam api ringan atau APAR pada umumnya berbentuk tabung yang diisikan dengan bahan pemadam api yang bertekanan tinggi. Dalam hal kesehatan dan keselamatan kerja, APAR merupakan peralatan wajib yang harus dilengkapi oleh setiap perusahaan dalam mencegah terjadinya kebakaran yang dapat mengancam keselamatan pekerja dan aset perusahaan. Berikut merupakan jenis-jenis alat pemadam api ringan menurut media pemadam yang digunakan. Nomor 1, APAR air atau water. Dari segi harga, tipe inilah yang paling ekonomis. Tabung pemadam diisi dengan air serta diberi tekanan tinggi. Media pemadam ini efektif digunakan untuk mematikan api pada jenis kebakaran kelas A, yaitu bahan dasar kayu, kertas, serta plastik. Nomor 2, alat pemadam api busa atau foam. Media pemadam yang diisikan ke dalam tabung bisa menghasilkan busa jika diaktifkan. Bahan busa yang digunakan adalah jenis AFF atau Aqueous Film Forming Foam. Busa akan menutupi bahan yang terbakar sehingga oksigen tidak dapat masuk dan api segera padam. Alat pemadam api ringan jenis ini bisa memadamkan kebakaran kelas A dan kelas B. Nomor 3, ada APAR serbuk kimia atau dry chemical powder. Serbuk atau bubuk yang digunakan merupakan kombinasi dari monoamonium dan amonium sulfat. Serbuk kimia yang dikeluarkan dari tabung akan menyelimuti bahan yang terbakar sehingga oksigen tidak dapat masuk dan api akan padam. APAR ini sangat multiguna juga karena bisa digunakan untuk kebakaran kelas A, B, dan C. Kemudian yang terakhir, yaitu APAR karbon dioksida. Dengan menyemprotkan karbon dioksida dengan jumlah besar, maka akan mengurangi jumlah oksigen di sekitar media yang terbakar dan api akan segera padam. Media pemadam ini bekerja efektif untuk kebakaran kelas E.
atau perangkat elektronik yang bertegangan, dan B. Bahan bakar minyak. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.